Model layanan pendidikan anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang mempunyai keunikan tersendiri yang ditunjukkan oleh jenis dan karakteristiknya yang berbeda dengan anak-anak normal. Pada umumnya, dengan kondisi seperti itu tentunya dalam memberikan layanan pendidikan anak berbeda dengan anak-anak normal. Pada umumnya, oleh sebab itu, sebagai guru atau pendidik perlu memiliki beberapa pengetahuan dan pemahaman mengenai cara memberikan layanan yang sesuai agar anak yang kurang beruntung ini memperoleh pendidikan secara optimal. A. Pendekatan layanan pendidikan. Secara umum, dikenal dua pendekatan yang sering dilakukan dalam memberikan layanan pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus, yaitu pendekatan kelompok atau klasikal dan pendekatan individual. Satu, pendekatan kelompok adalah pendekatan yang dilakukan secara kelompok. Pendekatan ini memiliki kelebihan dalam hal waktu, tenaga, dan biaya. Dua, pendekatan individual yang dilakukan secara individu. Pendekatan ini memiliki kelebihan dalam hal waktu, tenaga, dan biaya. Tiga, pendekatan remedial bertujuan untuk membantu anak berkebutuhan khusus dalam upaya mencapai kompetensi yang ditentukan dengan lebih menekankan pada hambatan atau kekurangan yang ada pada anak berkebutuhan khusus. 4. Pendekatan remedial didasarkan pada bagian-bagian subkompetensi yang belum dicapai oleh anak. Pendekatan ini dapat melatih dan mendorong anak untuk menutup kekurangan yang ada pada dirinya dengan memperhatikan kemampuan yang dimilikinya. B. Layanan pendidikan anak berkelainan fisik. Secara umum, anak-anak berkebutuhan khusus yang mengalami kelainan fisik membutuhkan layanan pendidikan dengan pendekatan strategi khusus yang dapat dikemukakan sebagai berikut. 1. Anak tunanetra. Pengertian tunanetra menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tidak dapat melihat. 2. Anak tunarungu. Layanan ini pendidikan yang spesifik bagi anak tunarungu adalah terletak pada pengembangan persepsi bunyi dan komunikasi. C. Model layanan pendidikan ABK. Bentuk-bentuk layanan pendidikan. 1. Model layanan ABK. ABK memiliki tingkatan khususan yang amat beragam bagi dari segi jenis, sifat, kondisi maupun kebutuhannya. Oleh karena itu, layanan pendidikannya tidak dapat dibuat tunggal atau seragam melainkan menyesuaikan diri dengan tingkat keberagaman karakteristik dan kebutuhan anak. 2. Model segregasi. Model segregasi merupakan model layanan pendidikan yang sudah lama dikenal dengan diterapkan pada anak-anak berkebutuhan khusus. Di Indonesia, model ini mencoba memberikan layanan pendidikan secara khusus dan terpisah dari kelompok anak normal maupun ABK lainnya. 3. Model kelas khusus. Sesuai dengan namanya, keberadaan kelas khusus tidak berdiri sendiri seperti hal sekolah khusus SLB, melainkan berada di sekolah umum reguler. Keberadaan kelas khusus tidak bersifat permanen melainkan didasarkan pada ada tidaknya anak-anak yang memerlukan pendidikan pembelajaran khusus di sekolah tersebut. 4. Model sekolah dasar luar biasa SDLB. Keberadaannya hampir mirip dengan SLB. Akan tetapi SDLB sesuai akan sekolah yang diperuntukkan dan untuk menampung anak-anak berkebutuhan khusus usia sekolah dasar dari berbagai jenis dan tingkat kekhususan yang dialami.
5. Model guru kunjung. Model guru kunjung dapat diterapkan untuk melayani pendidikan ABK yang ada atau bermukim di daerah terpencil, daerah perairan, daerah kepulauan, atau tempat-tempat yang sulit dijangkau oleh layanan pendidikan khusus yang telah ada. Misalnya SLB, SDLB, kelas khusus, DSB. Di tempat-tempat tersebut dibentuk sanggar atau kelompok belajar tempat anak-anak memperoleh layanan pendidikan.